Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah ya rabbana ghfir yassirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan muqaddimah al-mawjudat. Betul itu? Muqaddimah al-mawjudat. Nah, muqaddimah al-mawjudat ini mengenal pengelompokan perkara-perkara yang maujud, yang ada. Jadi semua perkara yang ada itu nanti bisa dikelompokkan kepada salah satu dari 4 yang akan dibahas ini. Ya. Nah, ini dikasih muqaddimah dulu. Keimanan itu erat kaitannya dengan, bukan erat kaitannya ya, hakikatnya keimanan itu adalah apa yang dibenarkan oleh hati. Itu hakikat keimanan. Jadi kita itu sebagai manusia harus tahu bahwa manusia itu memiliki kekhususan. Khususiyahnya manusia dari makhluk yang lain itu adalah natiqiyah, keberfikiran. Nah, keberfikiran ini menjadikan manusia itu dia bisa berpikir secara abstrak. Makanya manusia bisa mengelompokkan. Ini maujud. Kita kelompokkan namanya sapi. Ini perkara ada. Kita kelompokkan namanya burung. Ya. Nanti burung dikelompokkan lagi jadi unggas. Jadi kita bisa mengelompokkan seperti itu. Nah, pengelompokan di dalam pikiran manusia itu penting. Karena manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Nah, jika kita tidak bisa mengabstraksi perkara, besar kemungkinan kita itu tidak bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan inti keselamatan di akhirat itu terletak pada mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masuk ke dalam alam fikir, kita harus bisa mengkategorikan perkara-perkara yang ada, perkara-perkara yang maujud. Nah, jika kita membahas perkara maujud, kita itu sedang membahas perkara yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya pikiran kita. Itu maujud. Ya, sekali lagi nih. Jika kita membahas perkara yang maujud, kita itu sedang membahas perkara yang eksistensinya, keberadaannya tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya pikiran kita. Sehingga perkara yang maujud, perkara yang ada itu akan demikian adanya baik difikirkan oleh kita atau tidak difikirkan oleh kita. Seperti matahari yang ada itu. Mau kita fikirkan, mau tidak kita fikirkan, matahari tetap seperti itu.
Mau ada kita, mau tidak ada kita, matahari tetap seperti itu. Allah Subhanahu wa taala demikian. Ya. Allah itu tidak terlihat. Enggak masalah buat Allah ada yang lihat, enggak ada yang lihat begitu. Ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Untuk Allah itu tidak masalah karena Allah itu ada demikian adanya, baik ada makhluk atau tidak ada makhluk. Nah, datanglah kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak diberi akses untuk melihat Allah. Kemudian si manusia ini, yaitu kita, itu diberi kekuatan untuk berpikir sehingga bisa memiliki kesimpulan bahwa alam ini ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan ini, alam ini ada. Cuman karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini diberinya pikiran oleh Allah untuk berpikir supaya kenal kepada Allah, akhirnya banyak manusia yang salah mensifati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di dalam kenyataannya demikian, si manusia ini malah punya iktikad yang salah, tidak sebagaimana Allah adanya. Padahal Allah sudah memberikan pikiran kepada manusia ini supaya dipakai kenal kepada Allah sebagaimana adanya. Inilah dosa terbesar. Sudah diberi pikiran oleh Allah, yang mana pikiran ini adalah nikmat yang paling besar. Karena manusia jadi manusia karena adanya pikiran itu. Ya, manusia jadi punya kuasa atas kuda, jadi punya kuasa atas sapi. Kalau ada hewan yang membahayakan manusia, yang dibunuhnya bukan manusianya tapi hewannya. Ada anjing galak. Anjing galak ini membahayakan manusia. Yang dibunuh manusianya apa anjingnya? Anjingnya yang dibunuh. Gitu. Karena manusia ini dia punya apa? Punya privilege. Harus dipentingkan di atas bumi ini. Kenapa? Karena punya akal itu. Nah, akal ini yang punya akses untuk mensifati, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah adanya. Makanya di antara dosa terbesar bagi manusia itu apa? Meyakini Allah Subhanahu wa taala itu misalkan berada di atas arsy. Itu adalah dosa terbesar. Lebih besar daripada mabuk, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada mencuri. Meyakini Allah ada di atas arsy. Karena kenyataannya Allah tidak demikian. Tapi manusia ini mengada-adakan pikiran sehingga punya pikiran Allah itu di arsy. Nanti juga termasuk Allah itu kan memiliki sifat-sifat. Ada orang tiba-tiba mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Itu pun dosa yang paling besar. Malah meyakini Allah tidak punya sifat, itu lebih besar daripada yang kita bahas-bahas kayak riya, hubbud dunya. Itu dosa kecil kalau dibandingkan dengan salah mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu dari mana itu? Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah itu tidak akan mengampuni apabila Allah dimusyrikan. Tapi selain musyrik, kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuni. Nah, ini kepentingan atau pentingnya ilmu kalam, termasuk pentingnya muqaddimah yang akan kita bahas ini, yaitu muqaddimah al-mawjudat. Nah, halo, hadir? Langsung gaspol ya, langsung gaspol. Nah, ini soalnya susah. Minggu kemarin udah dibahas, cuman kemarin itu audionya jelek, jadi udah dihapus aja sekalian. Sekarang ulang lagi aja, ulang dari awal aja. Nah, jadi mawjudat, ya. Coba nih, kalau saya bilang mawjudat, perkara yang ada, itu patokannya apa? Bagaimana sesuatu, jadi begini dulu ya. Apakah ada perbedaan antara perkara dan perkara yang ada? Bisa membedakan nggak itu? Antara perkara dan perkara yang ada. Bisa membedakan?
Bisa membedakan. Nah, perkara itu seperti ini. Ya, jadi kita jadi banyak perkara ya. Jadi banyak perkara. Perkara itu jika kita bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang terbedakan ini sah disebut perkara. Sekali lagi ya. Jika ada sesuatu yang mana sesuatu ini bisa terbedakan dari sesuatu yang lain, maka sesuatu ini sah disebut perkara. Contoh misalkan rumput dan ranting. Terbedakan tidak itu? Terbedakan. Berarti kita bisa membedakan antara rumput dan ranting. Berarti ranting perkara, rumput perkara. Bisa tidak kita membedakan Doraemon dan Wiro Sableng? Bisa. Berarti Doraemon perkara, Wiro Sableng perkara. Nah, semua yang ada itu perkara. Tapi tidak semua perkara itu ada. Ya. Sekali lagi nih. Semua yang ada itu perkara. Tapi tidak semua perkara itu ada. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang Doraemon perkara bukan? Perkara. Wiro Sableng perkara bukan? Ada tidak mereka itu? Tidak ada. Yang ada gambarnya. Ya. Doraemonnya nggak ada. Rumput ada. Ada. Ranting ada. Ada. Berarti itu perkara yang ada. Nah, begitu? Sekarang kita akan membahas apa? Perkara yang ada, bukan perkara. Itu terlalu umum perkara itu. Kita mau membahas perkara yang ada. Nah, perkara yang ada ini bisa dikategorikan kepada 4 kategori. 4 kategori. Jadi kalau kita mau mengkategorikan begitu, ya, mau memisahkan, bisa terpisahkan kepada 4 kategori yang paling umum. Nanti ini masuk kategori anu, ini masuk kategori anu, masuk kategori anu. Ingat ya, kita ini sedang membahas ilmu kalam, yaitu ilmu yang menyampaikan kenal kepada Allah, bukan ilmu biologi. Kalau ilmu biologi nanti berbeda lagi pembagiannya. Kalau ilmu biologi itu, misalkan apa? Nanti di hewan, perkara yang ada itu ada hewani, ada nabati gitu. Ya, ada hewani, ada nabati. Jadi itu pembagian makhluk hidup. 1 hewani, 2 nabati. Hewani ada vertebrata, ada avertebrata, ada apa lagi? Mahabrata. Nah, itu bukan objek kita begitu. Karena ilmu biologi itu bukan untuk mengenal Allah, tapi untuk mengenal susunan organisme yang lebih dalam begitu. Nah, itu biologi fungsinya. Kalau kita tidak belajar itu, karena kita ini mengkategorikan perkara yang mewujud yang ada untuk sampai kepada Allah. Nah, ini bisa didikte dulu aja ya. Ada 4 nih. Yang satu, dia itu disebut di sini ya, wal maujudatu bin nisbati ilal mahalli wal mukhassisi arba'atu aqsamin. Perkara yang ada jika dinisbahkan kepada mahal dan mukhassis, maka dia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu qismun ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassisi. Satu bagian, yaitu bagian pertama maksudnya, yang tidak membutuhkan kepada mahal dan mukhassis. Tidak membutuhkan kepada mahal dan mukhassis. Yaitu zat Allah. Yang pertama. Yang kedua, qismun muftaqirun ilal mahalli wal mukhassisi. Satu bagian ini membutuhkan kepada mahal dan mukhassis. Wa huwal a'rad, yaitu a'rad atau sifat-sifat itu.
Wa qismun muftaqirun ilal mukhassisi dunal mahalli. Satu bagian ini, bagian yang ketiga, membutuhkan kepada mukhassis, tidak membutuhkan kepada mahal. Wahwal ajrom, yaitu jirim. Wa qismun mawjudun fil mahalli, dan satu bagian ini adanya pada mahal. Adanya pada mahal. Wala yaftaqiru ila mukhassisin, dan tidak membutuhkan kepada mukhassis. Apa itu? Wahwa sifatu maulana jalla wa'azza, yaitu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini 4. Nah, bahasanya begini dulu berarti ya. Ada 2 kata kunci di sini, ada 3 kata kunci. 1 maujud, 2 mukhassis, 3 mahal. Ya. 1 maujud, 2 mukhassis, 3 mahal. Maujud yang tadi, yang eksistensinya ini dia tidak dipengaruhi oleh adanya pikiran atau tidak adanya pikiran. Ya kalau nggak ada pikiran, Allah misalkan Allah nyiptain apa? Matahari misalkan. Allah menciptakan matahari. Berarti matahari ada kan? Nggak ada orang yang tahu adanya matahari selain Allah. Masalah nggak? Nggak masalah. Nggak ada. Cuman kalau Wiro Sableng ini, nggak ada orang, itu nggak bakal ada yang ngobrolin. Karena dia cuma ada di pikiran orang aja. Wiro Sableng itu, andai kata tidak ada manusia, nggak bakal ada yang ngobrolin Wiro Sableng. Jadi dia cuma hidup di pikiran orang-orang aja. Itu ghair mawujud, itu tidak ada itu. Ya. Istri saya yang kedua tuh kayaknya masih dalam masuk tahap itu. Jadi masih dalam pikiran. Belum. Ala kulli halin. Nah sekarang begini ya, kita lihat mawujud yang paling dekat dulu. Bentar. Yang kedua tadi kata kuncinya apa? Mukhassis. Mukhassis itu yang menciptakan. Itu namanya mukhassis. Jadi yang mengadakan dari tiada menuju ada. Yang bertanggung jawab mengadakan, itu namanya mukhassis. Nah, yang ketiga apa? Mahal. Mahal itu dia adalah muqawwim. Mahal itu adalah apa ya? Kalau bahasa mudahnya itu yang menjadi tempat bagi adanya sesuatu yang lain. Itu mahal. Bahasa mudahnya itu yang menjadi tempat bagi adanya sesuatu yang lain. Tapi kalau secara teori itu namanya muqawwim, perkara yang bertanggung jawab, terhadap tetapnya sesuatu selain dirinya. Tapi bukan menciptakan gitu. Jadi perkara yang bertanggung jawab terhadap apa tadi? Tetapnya atau adanya sesuatu selain dirinya, bukan dengan menciptakan. Itu jadi muqawwim tuh bahasanya. Kalau misalkan mau yang mudah tadi aja udah, sesuatu yang jadi tempat bagi sesuatu yang lain. Nah itu 3 ya, mawujud, mukhassis, mahal. Nah kalau kita lihat kepada mawujud yang ada paling dekat, misalkan seperti ini nih, apa? Tablet ini mawujud nggak? Mawujud kan? Mau ada kita, mau nggak ada kita, ya ini ada. Ya, ini tetap ada. Ini mawujud. Tatkala kita melihat ini, yang ada apa saja? Yang ada. Coba yang ada apa? Apakah di sini ada tablet? Ada. Ada warna putih? Ada warna hitam? Nah, ada kaca? Ada. Itu berarti ada kaca, ada warna hitam, ada tablet begitu ya. Nah, berarti itu masuk kategori mawujud tidak? Yang tadi disebut mawujud. Berarti hitam mawujud tidak? Mawujud. Tablet mawujud tidak? Mawujud. Nah, apakah tablet ini wujudnya
memerlukan kepada yang menciptakan? Iya, berarti butuh mukhasis. Ya, berarti butuh mukhasis. Berarti tablet butuh mukhasis. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau tablet itu jangan masuk ilustrasi ya, tapi lihat makna tablet. Makna tablet ini dia jadi tempat bagi adanya sesuatu yang lain atau tidak? Jadi tempat bagi apa? Warna hitam. Bagi warna hitam itu, bagi warna hitam, bagi kerasnya, bagi warna putih. Itu berarti tablet itu berarti apa? Mahal. Berarti tablet itu mahal. Nah, karena tablet itu lain mahal. emang lumayan sih. Emang lumayan awis sih. Berarti tablet ini sebagai mahal. Mahal bagi apa? Bagi warna hitam. Nah, Quran bagi warna hitam, warna putih. Nah, jika sesuatu itu mahal, berarti dia tidak butuh mahal. Karena dia mahalnya. Berarti dia tidak butuh mahal. Tablet itu. Dia butuh mukhasis, tapi tidak butuh mahal. Kenapa? Karena dia jadi mahal. Ya, paham nggak? Coba rumah butuh fondasi nggak? Fondasi butuh fondasi nggak? Ya nggak. Fondasi butuh fondasi nggak bakal selesai. Fondasi butuh fondasi lagi, butuh fondasi lagi, butuh fondasi lagi. Fondasi itu sudah tidak butuh kepada fondasi, karena dia dirinya adalah fondasi begitu. Tablet itu sudah tidak butuh kepada mahal, karena dia jadi mahal bagi sesuatu yang lain. Apa? Hitam. Nah, hitam begitu, ya. Nah, Quran. Berarti tablet ini dia tidak butuh mahal, tapi dia butuh mukhasis. Ya. Nah, sekarang kita lihat makna hitamnya. Makna hitamnya ini apakah dia harus ada yang menciptakan atau tidak? Harus ada yang menciptakan hitamnya. Berarti hitam ini butuh kepada mukhasis. Apakah hitam ini butuh kepada mahal? Butuh. Berarti butuh mukhasis, butuh mahal. Ya. Tablet butuh mukhasis? Butuh mahal? Berarti butuh mukhasis, tidak butuh mahal. Hitamnya ini butuh mukhasis? Butuh mahal? Berarti butuh mukhasis, butuh mahal. Sekarang kita lihat sama yang lebih tinggi lagi. Kita lihat langit. Langit ini butuh mukhasis tidak? Butuh. Butuh mahal tidak? Mahal? Tidak, karena dia jadi mahal. Jadi mahal bagi apa? Warna biru. Bagi warna biru, bagi warna hitam kalau malam begitu. Kita lihat matahari. Matahari butuh mukhasis tidak? Butuh mahal tidak? Tidak. Karena dia jadi mahal. Bagi apa? Bagi bulatnya. Bagi cahayanya kalau cahaya itu arad. Bagi panasnya. Berarti matahari ini dia tidak butuh mahal. Tapi butuh mukhasis. Panasnya matahari butuh mahal, butuh mukhasis. Matahari mawujud, butuh apa? Mukhasis. Panasnya matahari mawujud, butuh apa? Butuh mahal dan butuh mukhasis. Jadi dua-duanya butuh. Nah, nanti semua yang butuh mahal dan butuh mukhasis namanya arad. Mahal butuh, mukhasis butuh, namanya arad. Istilah kalamnya. Kalau bahasa kita namanya sifat. Tapi jangan pakai sifat, karena sifat itu di dalam ilmu kalam dipakainya untuk sifat Allah. Kita kasih namanya arad. Paham? Nah, ini mah enakan ngejelasinnya kayak minggu kemarin. Enakan ini cepat masuk ya. Saya ngulang. Betul tapi ya harus diulang-ulang tuh. Nah, tinggal dua lagi. Yang tidak butuh mahal, tidak butuh mukhasis, dan ada pada mahal, tidak butuh mukhasis. Tinggal mewujud. Ini kalau kita melihat Allah. Maksud melihat Allah itu dalam pengertian kita menghadirkan makna Allah gitu ya. Kita mengidrak Allah. Maknanya. Nah, apakah Allah itu butuh kepada yang menciptakan? Tidak.
Ya. Apakah Allah butuh mukhasis? Tidak. Apakah Allah butuh mahal? Tidak. Allah ada. Ada, tidak butuh mahal, tidak butuh mukhasis. Ada, tidak butuh mahal, tidak butuh mukhasis. Itu adalah zat Allah. Ya. Zat Allah. Disebut zat Allah itu ya Allah. Kita memaknai, kita memahami Allah tanpa memahami sifat-sifatnya, begitu. Itu zat. Jadi kita hanya melihat Allah tanpa melihat sifatnya. Itu zat Allah itu. Kalau kita nyebut Allah, kita lihat dua-duanya. Kita lihat zat dan sifatnya. Kalau kita nyebut zat Allah, ya begini. Pikiran itu agak problematik, Pak Haji. Nah, kalau Pak Haji lihat saya udah lihat saya aja begini. Tapi tatkala tafakur tentang keadaan diri saya, jadi ada angga, jadi ada laki-laki, coba. Itu kan di pikiran kita kan. Kenyataannya laki-lakinya ada tuh, kalau nggak ada laki-lakinya gimana ya? Ya kenyataannya ada lah laki-laki aja. Ya kenyataannya pasti ada ke laki-laki aja itu. Cuman kan kalau dalam keadaan kenyataannya ya kalau nyebut angga ya sepaket itu dengan kelelakiannya, ya lumayan kasep lahnya. Dengan kelelakiannya itu, dengan apa? Nah, makanya itu kan udah sepaket tuh. Kalau nyebut angga itu udah sepaket semua, udah selesai. Tapi kalau di dalam pikiran itu kita jadi terpisah-pisah tuh. Ya, ada kelelakiannya, ada angganya, ada zatnya begitu, ada sifatnya. Ya. Nah, kalau kita berpikir tentang Allah pun demikian. Jadi sebetulnya kalau kita nyebut Allah itu sudah Allah saja sudah. Tapi tatkala kita berpikir sifat apa yang ada di Allah, sifat apa yang tidak ada di Allah, maka kita harus membedakan antara zat dan sifat. Pada kenyataannya Allah mah begitu saja. Cuman kita berpikir begitu. Ya, saya makan begini weh. Ya, mungkin dari tadi nggak ada yang sadar saya ini laki-laki, nggak ada yang sadar. Udah, ya Ustaz ya gitu aja, udah gitu aja. Cuman tatkala iya laki-laki sadar. Oh gitu kan. Jadi tatkala ditafakuri, jadi terlihatlah sifat-sifatnya. Allah demikian. Kalau kita tidak tafakur ya Allah sudah Allah saja, Allah mah. Cuman tatkala kita bentar, jangan-jangan nanti saya salah mensifati Allah. Makanya kita harus membahas zat Allah dan sifat Allah. Paham ya? Nah, apakah sifat Allah itu ada? Ada, seperti sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu itu ada. Apakah sifat Allah itu Allah? Apakah sifat Allah itu zat Allah? Bukan. Sifat Allah itu bukan zat Allah, tapi sifat Allah. Yang mana Allah itu menjadi mahal bagi sifatnya begitu. Tadi kan tablet jadi mahal bagi hitam. Nah ini Allah, zat Allah itu jadi mahal untuk sifatnya. Apakah sifat Allah ada? Apakah zat Allah ada? Berarti mawujud. Mawujud. Sekarang kita lihat zat Allah. Apakah zat Allah itu butuh yang menciptakan? Tidak. Apakah butuh kepada mahal? Tidak. Karena jadi apa? Jadi mahal. Zat Allah itu bagi apa? Bagi sifat-sifatnya. Bagi sifat-sifatnya Allah. Ya. Jadi zat Allah butuh mukhasis tidak? Tidak. Butuh mahal tidak? Tidak. Sifat Allah butuh mukhasis tidak? Tidak. Butuh mahal. Nah, mana mahalnya? Zat Allah. Nah, cuman bahasa ini kurang ajar. Itu bahasanya kurang ajar. Kalau sifat Allah itu tidak ada sifat Allah zat Allah jadi mahal bagi sifat Allah, atau dalam pengertian sifat Allah ini butuh kepada mahal. Nah, ini bahasanya jelek begitu. Cuman pengertiannya memang begitu. Tapi jangan dibahasakan. Bahasanya bagaimana? Bahasanya perkara yang ada pada mahal tidak butuh mukhasis begitu. Ya. Ada pada mahal tidak butuh mukhasis. Jadi bukan membutuhkan kepada mahal, bukan. Tapi perkara yang ada pada mahal tidak butuh mukhasis. Apa itu?
Sifat Allah. Begitu. Selesai itu 4 maujudat. Ya. Sok, sekarang mah ya. Ya. Nanti harus ada ujian ya, tiap-tiap mukadimah ujian. Yang tadi ujian. Ayo. Perkara tidak butuh mukhassis, tidak butuh mahal. Apa? Zat Allah. Tidak butuh mukhassis, ada pada mahal. Sifat Allah. Butuh mukhassis, tidak butuh mahal. Jirim atau zat makhluk. Ya, jirim itu disebut zat makhluk. Butuh mahal, butuh mukhassis. A'rad. Beres. Itu mukadimah keberapa itu? Kelima ya. Sok pertanyaan. Apakah harus memahami dulu Pak? Nanti nanyanya. Nanya ya. Masih liur. Kalau mahal itu yang berupa sifat-sifatnya saja, kayak warna gitu, Ustaz. Yang termasuk apa? Sifat itu terletak pada mahal. Yang butuh pada mahal. Mahal itu yang jadi tempatnya. Kayak Iya. mama nih. Mama nih hijau. Hijau itu butuh mahal. Nah itu. Mahalnya tuh mama. Kita nyindir juga namanya. Itu. Ya, jadi ada mahal. Otomatis butuh. Nah itu. Jadi kita lihat aja nanti nih, adanya itu dia membutuhkan sesuatu yang lain atau tidak. Ya mahal tadi. Kalau dia butuh mahal, berarti arod begitu. Jadi kalau ujian kayak gini aja misalkan, coba itu pintar. Pintar itu masuk kategori yang mana? Arod. Ya, yang mana itu kategori serupan? Butuh mahal. Butuh mahal. Nah, gitu, butuh mahal, butuh mukhassis. Siapa mukhasisnya? Allah. Di mana mahalnya? Manusia. Di manusia. Begitu. Berarti manusia sebagai apa? Mahal. Disebut apa mahal itu kalau di makhluk? Zat jirim atau zat makhluk begitu. Jirim atau zat makhluk. Itu ujiannya gak susah-susah. Ya. Sakit itu apa? Nah, butuh kepada apa sakit? Mukhassis. Siapa mukhassisnya? Allah. Di mana adanya? Di manusia. Tuh di manusia. Jadi jangan sampai kita itu menyebutkan sakit itu tempatnya di Allah. Nah itu jangan sampai kayak gitu nanti untuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba panjang itu apa? Arod. Butuh kepada apa? Mukhassis. Adanya di mana? Di mahal. Apa mahalnya? Paralon. Paralon apa itu lebih umumnya? Jirim. Jangan sampai panjang ini kena ke Allah karena ini bukan sifat Allah. Paham? Sok penyayang. Apa itu? Arod siapa? Arod Allah enggak. Enggak ada. Ayo coba penyayang ini adanya di siapa? Di makhluk. Di mana? Di siapa? Misalkan kasih contoh afrod. Misalkan di Zaid. Di kucing ada nggak? Ada. Berarti si penyayang ini kan jadi arod bagi kucing, bagi ibu kepada anaknya, kan gitu kan? Allah kena nggak tuh? Allah kena nggak? Allah maha. Nggak kena, nggak boleh gitu, nggak kena udah, nggak kena. Ya. Karena itu sifat makhluk lah itu, makanya kita belajar ini. Jangan sampai ini kena sama Allah. Kalau udah kena ke makhluk, kalau itu adalah karena beda. Allah mah tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Marah. Itu apa itu? Butuh apa? Butuh mukhassis, butuh mahal. Siapa mukhassisnya? Di mana mahalnya? Di Zaid misalkan. Allah kena nggak sama marah tuh? Nggak kena. Nah nanti kalau misalkan Ustadz kan katanya Allah itu marah kalau kita maksiat.
Jangan makna yang itu, cuman sama lafaz saja, maknanya beda. Apa maksud? Coba, ini nanti begini misalkan ya. Contohnya misalkan, apa maksud marah itu? Nah, kan begitu kan? Supaya kita jelas nih. Marah itu ada tidak marah? Maujud tidak? Maujud. Masuk kelompok yang mana marah ini? Jangan pakai arad. Yang mana? Yang mana? Butuh kepada khusus, butuh kepada mahal. Kan itu ya. Coba, apa maksud kamu marah itu? Apa bedanya marah dengan sesuatu yang lain? Dengan marah dengan sayang misalkan. Apa bedanya? Kalau Marah itu hakikatnya apa? Kok bisa disebut marah itu? naiknya darah Naiknya darah naiknya darah dari dada ke ke kepala. Oh, ya. Itu marah itu. Naiknya apa? Darah Yang dari dada ke kepala. Yang enggak normal gitu. Bukan karena yang tiba-tiba. Karena adanya sesuatu pemicu. Jadi naik. Nah, ini nanti panas. Nah, keluarlah apa? Keinginan untuk menyiksa kepada orang yang membuatnya marah. Itu hakikatnya marah itu. Ya. Ingin menyiksa. Definisinya itu. Itu definisinya. Nah, marah seperti ini, marah yang ini, Allah kena nggak? tidak Jelas nggak kena dong, begitu. Jelas nggak kena. Tapi bisa nggak Allah disebut marah? Bisa. Tapi maknanya bukan yang itu. Apa? Hilangkan setengah awal pengertiannya. Pengertian setengah awal itu kan naiknya darah, Kepala. ya ke kepala kan, yang menjadikan dia menghendaki atau menginginkan untuk menyiksa. Nah, naiknya darahnya hilangkan, keinginan untuk menyiksanya tetapkan. Oh, Itu marah, maksud marah bagi Allah. Maka marah Allah, marah makhluk bukan? Bukan begitu. Udah kalau gitu iya. Iya. Itu. Sayang, coba. Ya, sayang. definisi saya. Definisinya apa? Pak Haji tasok bilang sayang-sayang wae tapi tidak tahu definisi. Ayo sayang-sayang wae gak tahu definisi. Coba apa definisinya sayang itu? Banyak memberi. mailul qalbi Nah itu rikoh. Dia rikotul kolbi. Rikoh bukan condongnya itu. Halusnya, kelembutan hati. Kelembutan hati, ya, empati kan? Yang apa? Karena empati itu banyak. Ya. Empati yang menyebabkan ingin memberi. Empati yang menyebabkan ingin memberi. Lah kalau empati yang menyebabkan ingin ngebejak-bejak mah atau mengawini, itu mah bukan sayang. Marah. Jadi empati yang menjadikan ingin memberi. Nah itu namanya apa? Sayang. Nah, sayang ini ada di makhluk tidak? Ada. Di mana? dijahit Tuh di Zaid. Itu bahkan yang kayak gitu mah jangankan di Allah, tembok aja nggak kena. Tembok ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Tembok itu nggak ada. Apalagi ke siapa? Ke Allah. Maha suci Allah itu. Cuman apakah Allah memberi? Ya iyalah Allah memberi. Lah kita ini pemberian dari Allah kok semuanya ini pemberian dari Allah. Tapi rikotul kolbinya ada, empatinya tidak ada. Lah itulah makna sayang bagi Allah. Banyak memberinya tanpa empatinya begitu. Jadi sama atau tidak sayangnya Allah sama sayang makhluk? Beda. Nah makanya saya bilang itu Asmaul Husna itu tidak boleh diterjemahkan. Karena menjadikan orang punya sangkaan salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diaji, bukan diterjemah. Asmaul Husna, Allah Maha Sabar, Maha Penyayang, Maha Pembalas Dendam. Itu teh Allah apa biro sableng gitu ya. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus diaji apanya? Maknanya. Jangan cuman diterjemahkan. Karena menerjemahkan ini nanti iham, memberi sangkaan salah. Memberi sangkaan salah. Itu bisa musyrik. Bukan bisa musyrik, itu musyrik begitu. Kalau seperti itu, Allah mah sabarnya. Beri sabar, nanti sabar yang ada di kita ya dikalikan ratusan ribuan kali lipat. Ya, jadi Allah sabar tidak? Sabar. Cuman Allah mah sabar nanti Allah mah sabar pisan Allah. Jadi sabarnya sabar kita diterapkan kepada Allah dikali lipat-lipat. Itu musyrik. Musyrik itu.
Dan orang awam begitu nggak? Kalau kita nggak ngaji tauhid gitu nggak? Gitu kalau nggak ngaji tauhid itu. Gara-garanya apa? Terjemah Asmaul Husna gara-garanya itu. Itu nggak boleh. Oke? Istirahat sejenak. Pertaruhan Pak Haji. Itu tadi Pak Ustadz yang definisi tadi ya. Marah sayang itu ada di kamus. Ada di kitab ada. Kamus besar bahasa Indonesia. Enggak, kita pakainya bukan kamus besar bahasa Indonesia, pakainya itu Al-Maqsadul Asna fi Asmaillahil Husna. Jadi kitabnya Al-Imam Ghazali. Jadi nanti rohmah itu pengertian rohmah apa? Sobur. Kalaupun kita mau pakai KBBI boleh saja. Nanti KBBI itu pasti sifatnya sifat makhluk pasti. Oh iya. Pasti makhluk itu. Ya. Jadi nggak sesuai. Nggak sesuai. Nanti kalau mau ke Allah yang makhluknya hilangin begitu. Jadi kita apa? Al-Maqsad, ya Al-Imam Al-Ghazali. Nanti insya Allah kalau selesai ini kita ngaji itu masih banyak kitab. Masih banyak aja. Nanti kita ngaji Asmaul Husna insya Allah. Itu udah diagendakan kok insya Allah kita ngaji Asmaul Husna insya Allah. Udah selesai ini. Ini gimana? Ada lagi pertanyaan? Break dulu. Istirahat dulu aja ya. Dan Wallahu a'lam bishawab. di stop.